Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menuju siang, rekan sekalian. Kami dari kelompok 12 kelas C ingin memaparkan materi yang sebenarnya sama dengan pasbe yang tadi. Cuman ya agar pemahaman yang terbentuk dalam kepala kita bisa lebih komprehensif, makanya nggak ada ruginya juga kalau kita jelasin kembali. Nah, jadi materi yang kita ambil itulah, boleh di next, rekan Alia. Maaf, bentar. Sebelum kita mulai, saya pengen kenalin dulu anggota dari kelompok saya sendiri. Saya sendiri Didan, lalu ada, boleh kenalin diri kalian masing-masing. Saya Alika Aina Zulfanka. Dan saya Arya Salsabila Afifah. Nah, itulah dua rekan luar biasa saya. Boleh next? Nah, ini adalah apa yang akan kita bahas pada hari ini. Yang awalnya akan dibahas oleh rekan saya selanjutnya. Bahkan biar waktu yang kita gunakan bisa lebih efisien. Landasan. Sebelumnya, kenalkan nama saya Alika Aina Zulfanka. Saya jelaskan penyelenggaraan sistem pendidikan dan satuan. Next. Pada pendidikan formal dan informal. Next. Pendidikan formal ada pendidikan menengah dan next. Untuk pendidikan informalnya ada diskusi dan ekstrakurikuler. Next. Jenis pendidikan. Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, dan pendidikan keagamaan, dan pendidikan khusus. Pada pasal Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003. Boleh di next. Untuk pendidikan umum pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk pendidikan kejuruan, pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan pendidikan akademi adalah pendidikan tinggi program sarjana dan pasca sarjana yang diarahkan terutama pada pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Next. Pendidikan profesi. Pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu memaksimalkan dengan program kerja sarjana. Dan untuk pendidikan keagamaan adalah pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan atau menjadi ahli ilmu agama. Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta. Next. Pendidikan khusus adalah penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Sekian, akan dilanjutkan oleh Didan. Baik, selanjutnya adalah giliran saya. Pertama, ini adalah pendidikan anak usia dini, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan jarak jauh. Pendidikan anak dini adalah pendidikan yang
dengan upaya pembinaan yang tunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Dengan tujuan agar anak tersebut bisa menjadi uh, orang yang siap dalam melanjutkan pendidikan lebih lanjutnya. Boleh di next? Nah, selanjutnya adalah pendidikan kedinasan. Pendidikan kedinasan sendiri itu adalah pendidikan yang dikelola oleh lembaga pemerintahan seperti kementerian atau yang badan-badan lainnya. Seperti yang dilihat, ini adalah contoh-contohnya ada Politeknik Keuangan Negara STAN atau Sekolah Tinggi Ilmu Akuntansi Negara dan yang lain-lainnya. Next. Selanjutnya adalah pendidikan keagamaan. Nah, pendidikan keagamaan sendiri itu adalah pendidikan yang dengan tujuan agar pemahaman tentang agama yang dianut masing-masing oleh para peserta didik bisa dipahami dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Contohnya adalah bagi kita yang pasti merasakan adanya sekolah agama. Jadi setelah kita sehabis sekolah SD, masih ada kegiatan belajar selanjutnya yaitu adalah sekolah agama dengan baik tadi yang tadi dengan tujuan agar kita sendiri sebagai peserta didik bisa paham dengan agama yang kita anut sendiri dan diharapkan bisa mengamalkan dan mengimplementasikan apa yang diajarkan oleh seorang pengajar. Next. Nah, ada pendidikan jarak jauh. Pendidikan jarak jauh itu pendidikan dengan antara seorang pengajar dengan peserta didik itu dijaraki oleh tempat, namun disatukan oleh contohnya adalah teknologi yang sudah kian maju lah. Contohnya kita saat ini adalah sedang melakukan pendidikan jarak jauh antara Agar Diaman sebagai dosen dan Aken Ken sebagai asisten dosen dengan kita para peserta didik itu dibatasi dan ada jarak. Namun saya sendiri kurang setuju ya dengan pendidikan jarak jauh karena sebagai seorang pengajar nggak bisa memastikan kondisi dari kelas itu sendiri. Jadi bukan nggak bisa, lebih ke apa ya, punya keterbatasan lah. Karena nggak bisa memastikan secara langsung kondisi gimana euforia ketika belajar. Next. Nah, selanjutnya adalah kurikulum. Kurikulum adalah perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara-cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, kurikulum itu sendiri kalau saya katakan bisa apa ya? Lebih ke salah satu step by step untuk mencapai pendidikan itu sendiri, yaitu humanisasi, memanusiakan manusia. Nah, kurikulum itu sendiri sebagai salah satu hal yang bisa mempercepat menuju kondisi tersebut. Next. Selanjutnya, di dalam pendidikan sendiri ada peserta didik dan tenaga pendidikan atau tenaga pengajar. Peserta didik itu ya seperti kita, orang-orang yang uh, diberikan pengetahuan, pemahaman, ataupun wawasan oleh seorang pengajar. Dimaksudkan juga seorang peserta didik itu ketika dirinya lulus bisa menjadi bagian dari masyarakat dan bisa bisa mengatasi masalah yang ada di masyarakat karena itu adalah yang diciptakan oleh pendidikan itu sendiri. Lalu ada tenaga pendidikan atau pengajar seperti guru, dosen, asisten dosen dan lain-lain lah. Nah, mereka itu bertugas dengan mengemban tugas yang mulia untuk humanisasi. Kalau saya meminjam kata-kata dari Bapak Pendidikan, Bapak Filsuf Pendidikan, Paulo Freire, untuk humanisasi, di mana seorang tenaga pengajar itu dimaksudkan untuk memberikan fasilitas dan memberikan
ruang tempat belajar bagi para peserta didik seperti kita, di mana kita bisa mengembangkan diri kita sendiri, bukan hanya dalam prestasi akademik, namun juga hal-hal yang lain. Seperti yang selalu diucapkan oleh dosen kita tercinta, Bapak Gardiaman, ada kognitif, psikomotorik, dan lain-lain lah. Jadi yang dimaksud pendidikan itu dalam kelas bukan hanya sekedar pendidikan akademis seperti matematika, bahasa, dan lain-lain lah. Ada olahraga dan hal-hal lain yang tercakup dalam psikomotorik seorang siswa. Next. Nah, selanjutnya ini akan disampaikan oleh rekan Alia. Silakan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan poin keempat, yaitu sarana dan prasarana. Yang pertama ada sarana dan prasarana pendidikan. Jadi sarana dan prasarana pendidikan itu adalah yang tadi Didan jelaskan sebagai tempat untuk kita melakukan pendidikan gitu. Dan juga alat-alatnya. Lalu yang kedua ada pendanaan pendidikan, yaitu dana yang digunakan untuk melakukan suatu pendidikan gitu. Jadi untuk melakukan sesuatu atau untuk memberi sesuatu itu adalah pendanaan pendidikan. Lalu pengelolaan pendidikan. Yang ketiga adalah pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan ini adalah serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya yang diatur dalam pendidikan gitu. Lalu untuk yang keempat adalah peran serta masyarakat dalam pendidikan, dan yang terakhir adalah Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ataupun madrasah. Lalu poin yang kelima adalah yang pertama ada evaluasi. Evaluasi ini adalah setelah kita melakukan pendidikan gitu, memberikan pendidikan ataupun mendapatkannya, kita tuh harus punya informasi kayak sejauh mana gitu suatu kegiatan kita tuh telah tercapai. Nah gitu. Kalau akreditasi, poin kedua yaitu akreditasi. Akreditasi itu suatu proses evaluasi yang komprehensif terhadap lembaga pendidikan gitu. Kayak kemarin juga kan ada akreditasi di jurusan kita gitu. Lalu untuk poin yang ketiga adalah sertifikasi. Sertifikasi ini adalah sebuah bukti formal yang menyatakan bahwa seseorang itu telah diakui sebagai seorang profesional di bidang pendidikan gitu. Lalu yang terakhir ada standar nasional pendidikan yang akan dijelaskan lagi oleh saya. Jadi standar nasional pendidikan SD atau NI dan guru sebagai pendidik profesional. Yang pertama, pengertiannya, lingkupnya, fungsinya, dan tujuannya. Jadi pengertian standar nasional itu adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu lingkupnya ini ada standar isi, ada proses, ada kompetensi lulusan, ada pendidik dan tenaga kependidikan, ada sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan juga penilaian. Lalu fungsi dan tujuan dari ini tuh apa? Standar nasional ini berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Lalu yang kedua adalah tujuannya dari standar nasional ini adalah menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Lalu lanjut. Untuk poin B, yaitu standar isi. Standar isi ini adalah materi dan kompetensi disusun sesuai jenjang pendidikan mencakup kurikulum, beban belajar, dan juga kalender pendidikan. Lalu untuk poin C adalah standar proses. Nah, standar proses ini adalah, jadi pembelajaran kita tuh terawasi gitu, harus interaktif, harus inspiratif, menyenangkan, serta mendukung kreativitas dan kemandirian peserta didik. Jadi, muridnya juga senang gitu bila kita mengajar dengan proses yang seperti ini gitu. Lalu untuk poin D adalah standar kompetensi lulusan. Jadi standar kompetensi lulusan ini mencakup sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Lalu poin E yaitu standar pendidik dan juga tenaga pendidikan. Untuk standar pendidik, pendidik itu wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi pedagogi, kepribadian,
profesional, dan juga sosial. Dan untuk tenaga kependidikan, standarnya itu yang paling sederhana, yang paling sedikit gitu. Asal di sekolahnya itu ada kepala sekolah, ada administrasi, ada perpustakaan, dan ada kebersihan. Kalau lebih dari itu, poin plus ya, tapi sedikit-sedikitnya tuh cuma ada ini gitu, 4 ini. Lalu untuk poin selanjutnya adalah standar sarana dan prasarana. Nah, standar sarana dan prasarana ini harus memiliki fasilitas pendukung proses pembelajaran yang berkelanjutan. Jadi jangan cuma bagus di awal aja gitu, harus berkelanjutan gitu. Lalu yang selanjutnya ada standar pengelolaan. Standar pengelolaan ini meliputi pengelolaan oleh satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan juga pemerintah pusat. Lalu untuk standar pembiayaan, di antaranya pembiayaan ini terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan juga personal. Lalu biaya investasi satuan pendidikan ini, apa sih gitu biaya investasi itu? Jadi ini tuh meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan juga modal kerja tetap. Lalu ada standar penilaian pendidikan. Nah, standar penilaiannya ini dilakukan oleh pendidik. Lalu bisa dilakukan juga oleh satuan pendidikan dan juga pemerintah. Lewatnya tuh lewat evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Lalu poin yang kedua, guru sebagai pendidik profesional. Jadi di sini saya ada 12 poin yang akan saya jelaskan. Untuk poin pertama adalah yang A, guru kedudukan, fungsi, dan juga tujuan. Jadi guru kedudukan, fungsi, dan tujuannya itu, jadi guru itu diakui sebagai tenaga profesional melalui sertifikat pendidik. Nah, itu tuh kedudukannya ya. Lalu tujuannya dari guru itu adalah meningkatkan mutu pendidikan, iman, takwa, dan juga akhlak yang mulia kepada yang dididik gitu. Lalu untuk poin B, prinsip profesionalitas. Prinsip profesionalitas ini meliputi komitmen mutu, kompetensi akademik, tanggung jawab profesi, dan juga pengembangan berkelanjutan. Nah, untuk poin C, kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi. Guru ini wajib memiliki pendidikan minimal S1 atau D4. Ini tuh minimal ya. Lalu kompetensinya harus sesuai bidang tugasnya dan juga sertifikat pendidiknya. Jadi nggak boleh asal-asalan gitu dalam memilih guru gitu. Misalnya belajarnya bahasa Inggris tapi jadi gurunya matematika gitu kan nggak boleh gitu. Lalu untuk poin D yaitu hak dan kewajiban. Haknya itu penghasilan guru itu harus mendapatkan penghasilan yang layak, promosi, perlindungan hukum, dan pengembangan profesional. Lalu kewajiban guru adalah melaksanakan pembelajaran dan mendukung tujuan pendidik nasional. Lalu poin E adalah wajib kerja dan ikatan dinas. Nah, dalam keadaan darurat gitu, pemerintah dapat memberlakukan wajib kerja bagi guru atau warga negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk bertugas di daerah khusus. Ketentuan ini diatur dalam peraturan pemerintah, jadi nggak asal-asalan gitu. Untuk poin F, yaitu pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 poin. Untuk yang pertama, pemerintah, provinsi, dan kabupaten atau kota bertanggung jawab memenuhi kebutuhan guru secara merata dalam jumlah, kualifikasi, dan juga kompetensi. Lalu yang kedua, guru itu dapat diberhentikan dengan hormat karena alasan seperti pensiun atau meninggal dunia, atau permintaan dari guru tersebut sendiri gitu, atau sakit berkepanjangan dan berakhirnya kontrak kerja. Jadi dengan alasan-alasan ini guru itu dapat diberhentikan dengan cara hormat gitu. Lalu poin ketiga, guru dapat diberhentikan jika tidak dengan hormat jika yang pertama melanggar sumpah jabatan, yang kedua kontrak kerja, dan yang ketiga adalah lalai menjalankan tugas selama 1 bulan ataupun lebih. Jadi kalau dengan alasan-alasan ini guru bisa diberhentikan dengan cara tidak hormat. Gitu. Lalu lanjut ke poin G adalah pembinaan dan pengembangan. Nah ini, pembinaan dan pengembangan. Jadi di sini saya akan menjelaskan 2 poin. Yang pertama, pembinaan dan pengembangan profesi itu mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang tadi. Lalu kalau karirnya itu mencakup penugasan, kenaikan, pangkat, dan promosi. Lalu ini tuh dilaksanakan itu melalui jabatan fungsional. Lalu untuk poin H adalah penghargaan. Penghargaan ini guru yang berprestasi atau bertugas di daerah khusus berhak mendapatkan penghargaan karena dengan itu mereka tuh mereka kan mendapatkan prestasi ya, jadi mereka tuh berhak untuk mendapatkan penghargaan gitu. Nah, guru yang gugur saat bertugas juga dapat penghargaan dari pemerintah ataupun masyarakat. Lalu untuk poin I adalah perlindungan.
Saya akan menjelaskan satu poin saja agar mengefektifkan waktu. Perlindungan ini, guru mendapatkan perlindungan hukum, profesi, serta keselamatan dan kesehatan kerja. Lalu untuk poin J adalah cuti. Nah, cuti ini guru berhak mendapatkan cuti sesuai peraturan, termasuk cuti studi dengan hak gaji penuh. Nah, ketentuan ini tuh udah diatur dalam peraturan pemerintah, jadi gak asal-asalan juga. Lalu poin K ada organisasi profesi dan kode etik. Saya akan menjelaskan satu poin juga. Guru membentuk organisasi profesi independen untuk memajukan profesi, kompetensi, dan kesejahteraan. Lalu untuk yang terakhir ada sanksi. Jadi sanksi ini, guru yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik dapat dikenai sanksi berupa teguran, peringatan tertulis, penundaan hak, penurunan pangkat, hingga pemberhentian dengan hormat ataupun tidak hormat dengan alasan yang tadi saya sebutkan. Baik, sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator Ridan. Ya, itulah dia sekilas pemaparan materi yang kami lakukan. Sebetulnya saya nggak berharap kalau kita itu sudah memahami betul bahwa pendidikan akan pendidikan itu sendiri dengan cara presentasi lah. Tapi dengan adanya kayak gitu juga bisa apa ya, menambah pengetahuan, wawasan dan mungkin ada pemahaman yang baru lah yang kita dapatkan. Selanjutnya saya barangkali ada teman-teman ada yang pengen bertanya. Seperti yang tadi kita batasin 2 orang. Ya, ingin bertanya, teman-teman. Bapak, maaf. Silakan. Bentar. Oh, Pada rekan Alia, mohon ya ditulis pertanyaannya seperti apa. Ya, oke. untuk yang pertama, ingin bertanya ya, menurut kalian apakah ini kan disebutkan juga ya untuk nilai gaji guru. Nah, menurut kalian apakah sudah pantaskah gaji guru di tahun sekarang untuk zaman sekarang? Boleh dijawab dulu. Bentar, pantaskah guru kita saat ini dapat gaji segitu? Ya, betul. Ya, ada lagi? Oh, lagi segitu aja. Boleh dijawab dulu, soalnya ada pertanyaan berikutnya ya. Oke, mengenai pertanyaan tersebut, sebetulnya nggak pantas sebenarnya guru kita saat ini digaji dengan segitu. Karena ya kan kiblat pendidikan dunia saat ini itu adalah Finlandia. Dan di Finlandia, kesejahteraan seorang guru itu diperhatikan. Sementara di negara kita, karena mungkin ya salah satunya karena birokrasi yang terlalu ribet, akhirnya yang guru dapatkan gajinya adalah sekian lah yang didapatkan guru saat ini. Akhirnya karena mungkin ini hanya asumsi saya, karena guru dengan kesejahteraan yang sekian, yang apa ya, kurang dari kebutuhan dan keinginannya, akhirnya dia tidak fokus ketika melakukan metode pembelajaran di kelas. Karena ada pikiran lain yang harus dia tanggung dengan beban penghasilan yang didapatkan saat itu juga. Jadi bagi saya nggak pantas lah kalau guru yang mengemban tugas mulia untuk mendidik anak bangsa sehingga anak-anak bangsa tersebut diharapkan nantinya akan menggantikan pos-pos kenegaraan saat ini dengan gaji guru segitu nggak pantas. Baik, dari Ibu Alia atau Ibu Lika boleh dijawab ya. Lapan dari Ibu Lika atau Ibu Alia. Terima kasih. Baik, saya akan bantu jawab juga, tapi mungkin tidak akan terlalu panjang karena kasihan kelompok lain yang belum presentasi juga. Jadi menurut saya juga tidak pantas karena guru ini ada beberapa guru yang bukan hanya mengajar di kelas gitu, ada yang jadi administrasi juga, terus kan ikut pelatihan juga, lalu kayak belum kayak kalau misalnya siswanya curhat atau apa, mereka tuh harus ngeladenin gitu kan.
Jadi bukan cuma ngajar di kelas doang, tapi gaji mereka sampai sekarang tuh masih kehitungnya sedikit gitu, gak sesuai standar gitu kan. Jadi menurut saya emang emang gak pantas gitu gaji guru tuh sekarang segitu. Baik, mungkin bahan dari Ibu Lika ya. Baik, sudah cukup. Terima kasih Bapak Didan. Cukup segitu, rekan Fadil. Baik, terima kasih. Terima kasih. Boleh untuk rekan lain yang ingin bertanya, satu lagi. Dan Bagi yang ingin bertanya lagi boleh mengacungkan tangannya. Ya, baik, silakan rekan saudara Rizik. baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Didik Nasi dari kelompok 2 kelas C. Izin bertanya mengenai sanksi yang diberikan kepada guru atau tenaga pendidik. Kan tadi itu ada dua ya, yang dimana bisa diberhentikan secara terhormat dan juga tidak terhormat. Nah, apa bedanya apabila guru diberhentikan secara terhormat dan juga tidak terhormat? Boleh bisa mungkin diberikan contohnya seperti apa? Sekian, terima kasih. Oke, untuk menjawab pertanyaan Rizik, pengertian guru secara terhormat dan tidak terhormat beserta contohnya. Nah kan kalau pemberhentian seorang guru dengan cara terhormat itu ya seperti katanya lah terhormat. Berarti seorang guru itu kan yang awalnya melakukan pelanggaran guna norma akhirnya diberhentikan, namun juga dengan cara terhormat, dengan cara yang tidak tidak mencederai dan mencemari namanya lebih lanjut, sehingga gurunya tersebut tidak sehingga contohnya mungkin bukan contohnya tapi lebih ke misal ketika seorang guru yang diberhentikan secara terhormat, kalau dia diberhentikan, pada akhirnya kan menurut saya sendiri, asumsi saya berpikir bahwa kalau seorang guru diberhentikan secara terhormat, tidak akan mencemari namanya lebih lanjut, sehingga orang-orang di sekitarnya seperti keluarganya ataupun saudara-saudaranya, teman-temannya pun juga tidak merasakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh seorang guru. Itu bedanya. Nah, kalau seorang guru yang diberhentikan secara tidak terhormat, bisa jadi ada kemungkinan kalau ketika dia diberhentikan, bisa jadi akan mencemari tidak hanya dirinya saja sebagai seorang guru, mungkin juga anggota keluarganya. Nah, kalau contohnya, jujur ya, saya sendiri belum melihat secara langsung dan belum riset lebih jauh. Jadi mungkin ada rekan-rekan yang bisa menjawab contohnya seperti apa. Mungkin yang bisa saya jelaskan itu adalah gimana praktek pemberhentiannya dan juga apa dampaknya. Nah ya gitu. Maafkan saya rekan Riji, saya belum riset lebih lanjut dan saya belum melihat
secara langsung gimana pemberhentian seorang guru yang terhormat juga yang tidak terhormat. Baik, Atau mungkin nanti akan saya bantu jawab ya agar mengefektifkan waktu. Untuk yang terhormat itu tuh kayak lebih ke pelanggarannya tuh sifatnya tuh tidak disengaja gitu. Jadi manusiawi, sifat manusia seperti selalu terlambat kalau mengajar atau terlambat mengumpulkan nilai-nilai murid seperti kayak gitu gitu. Itu tuh diberhentikannya tuh masih terhormat karena emang manusiawi gitu kesalahannya. Nah, kalau misalnya tidak terhormat itu seperti pelecehan kepada murid ataupun kepada rekan guru yang lain, atau seperti penyalahgunaan kekuasaan gitu, kayak korupsi yang kayak gitu-gitu, itu tuh berhak gitu kalau diberhentikan itu secara tidak hormat gitu. Apakah cukup untuk Rizik? Baik, sudah cukup, sudah jelas. Baik, saya baik, kembalikan alhamdulillah lagi kepada moderator Didan untuk ditutup saja. ya, alhamdulillah presentasi dari kelompok kami dari kelas C sudah selesai. Nah, mungkin ini adalah hanya closing statement. Kalau saya minjem lagi kata-kata dari Bapak Paulo Freire bahwa pendidikan tidak merubah dunia, namun pendidikan itu merubah manusia, dan manusia tersebut yang sudah terdidik akan merubah dunia. Baik, sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun ucapan ataupun kelakuan yang dari kami, karena sejatinya kebenaran atau itu adalah milik Tuhan, sedangkan kesalahan atau kebatilan itu milik Bulyono dan keluarganya. Sekian, dan saya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.